Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subair Rahmal dari program studi pendidikan kepelatihan olahraga kelas B, NIM 2360910960. Di sini saya akan menjelaskan isu-isu guru pada abad ke-21. Di sini isu-isu guru pada abad 21 meliputi pendidikan digital, kesenjangan sosial, kesenjangan digital, perubahan kurikulum, tantangan kesejahteraan mental guru, serta adaptasi terhadap teknologi dan perkembangan sosial yang cepat. Pendidikan digital adalah perubahan menuju pelajaran online dan integrasi teknologi dalam pengajaran memerlukan guru untuk mengembangkan keterampilan baru dalam menggunakan alat-alat digital dan platform pembelajaran. Yang kedua, kesenjangan digital. Kesenjangan digital adalah tidak semua siswa atau guru memiliki akses yang setara terhadap teknologi. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diterima siswa. Yang ketiga, perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum adalah tuntutan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan untuk abad ke-21, memerlukan perubahan dalam kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan. Yang keempat adalah kesenjangan mental guru. Kesenjangan mental guru adalah beban kerja yang meningkat, tuntutan administratif, serta tekanan mencapai target akademik dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental guru. Dan yang kelima adalah adaptasi terhadap perubahan sosial. Adaptasi terhadap perubahan sosial adalah guru perlu mengatasi isu-isu sosial yang berkembang seperti keberagaman budaya dalam kelas, kesadaran lingkungan, dan tantangan-tantangan sosial lainnya yang mempengaruhi pembelajaran. Yang keenam, teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan inovasi adalah perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, pembelajaran adaptif, dan analitik data memerlukan guru untuk mengintegrasikan teknologi ini dengan pembelajaran tradisional secara efektif. Yang ketujuh adalah pelatihan dan pengembangan profesional. Pelatihan dan pengembangan profesional adalah pentingnya pelatihan berkelanjutan
bagi guru untuk memperbaharui keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan pendidikan dan teknologi. Yang kedelapan, partisipasi orang tua dan masyarakat. Partisipasi orang tua dan masyarakat adalah kolaborasi yang lebih baik antara sekolah orang tua dan komunitas menjadi penting untuk mendukung pendidikan yang holistik dan efektif bagi siswa. Penjelasannya yaitu memahami dan mengatasi isu-isu ini akan membantu guru untuk memenuhi tantangan-tantangan abad ke-21, mempersiapkan siswa untuk masa depan yang kompetitif dan berkelanjutan. Adapun tips bagi mahasiswa atau pelajar Indonesia untuk bisa bertahan di abad ke-21, dan apa saja keterampilan yang harus dimiliki untuk bisa bersaing di masa depan. Yang pertama, di era disrupsi industri saat ini, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Saking pesatnya pun laju pendidikan tidak akan sanggup untuk menyamainya. Begitu pula dengan lapangan pekerjaan. Profesi yang dianggap mapan saat ini bisa jadi obsolete atau kadaluarsa di masa mendatang akibat inovasi-inovasi yang disruptifnya minta ampun. Contoh yang paling nyata mungkin adalah geliat online shop yang mengancam toko-toko fisik, shopping yang fisik, gulung tikar, ride sharing, membuat taksi konvensional kelimpungan, serta teknologi finansial atau vintage yang diprediksi akan menggantikan bank. Praktik kebanyakan mahasiswa di kampus saat ini hanya menunggu jadi salju himpunan mahasiswa salah jurusan, karena profesi yang mereka jalani di masa depan bisa saja berbeda dengan bidang yang mereka pelajari di bangku kuliah, atau bila pun bidangnya masih linear, tetap saja materi bangku perkuliahan tidak memadai untuk pekerjaan mereka. Ini bukan kritik terhadap pendidikan, ini sekedar pemaparan. Lalu bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa bersaing? Apa keterampilan yang perlu kita miliki agar berkarya di dunia kerja atau bisnis nantinya? Yang pertama yaitu kompleks problem solving. Jurusan apapun Anda di perkuliahan, permasalahan yang ada di dunia nyata akan lebih rumit, variabel yang berperan tidak akan disederhanakan seperti di saat kuliah. Oleh karena itu, kemampuan memecahkan masalah kompleks akan menjadi nilai tambah bagi Anda. Yang kedua, critical thinking atau berpikir kritis. Tidak serta-merta menjalankan apa yang diperintahkan. Yang ketiga,
kreativitas terhadap memegang peranan penting. Sekali lagi, ini pembeda manusia dengan mesin. Sedangkan yang keempat adalah people management. Kemampuan intrapersonal hampir bisa dipastikan masih aman dari ancaman tenaga robot. Oleh karena itu, kalau Anda masih kaku, apa unggulnya Anda daripada mesin? Yang kelima, coordinating with others. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain tetap menjadi peran kunci. Yang keenam, emotional intelligence. Satu lagi hal yang dianggap sepele ternyata akan menjadi poin penting dalam bekerja di era industri 4.0. Di masa depan pun manusia tetap butuh kecerdasan emosional. Yang ketujuh, judgment dan decision making. Kemampuan memberikan penilaian dan mengambil keputusan. Ritme kerja yang semakin cepat membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat. Bila Anda ragu, Anda akan ditempatkan di posisi kerja yang tidak butuh mengambil keputusan, itu pun kalau masih ada lowongan. Yang kedelapan, service orientation. Kemampuan menempatkan diri untuk melayani juga penting. Bisnis sudah beralih dari produk centric ke customer centric. Bila kamu tidak sungguh-sungguh berusaha membantu pengguna jasamu, maka mereka dengan sangat gampang akan beralih ke pesaing. Negosiasi, dari mulai negosiasi untuk meraih konsumen hingga mendatangkan perjanjian kerjasama bisnis. Skill ini penting, termasuk negosiasi gaji. Yang ke-10, cognitive flexibility. Maksudnya ialah kemampuan untuk luas bisa memikirkan banyak konsep secara bersamaan, termasuk juga kemampuan untuk mempelajari hal yang baru. Sekali lagi, bangku kuliah tidak mengajarkan segala hal. Di sini saya banyak yang tidak menyadari dan tidak mau tahu, tapi karena saya sebagai contoh, isu rekrutmen dosen CPNS 2021 kemarin yang terdapat banyak kecurangan terjadi. Dalam kasus saya dan banyak rekan dosen atau calon dosen lain, nilai tes wawancara di micro-teaching yang dijauhkan untuk menaikkan nilai dosen lain agar bisa masuk ke institusi. Jadi kesannya kampus sudah memiliki hasil final sebelum hasil finalnya ditemukan, sehingga dosen yang diloloskan diberikan nilai sempurna 100, sedangkan dosen yang tidak diloloskan diberi nilai 50 ke bawah. Jadi jika di rata-rata nilai dosen yang tidak diloloskan akan jelek sekali. Hal ini pernah dibahas oleh seseorang di Twitter dan sempat viral.
Rekrutmen dosen atau guru di kampus atau sekolah terkesan disepelekan, padahal tanpa pengajar yang kompeten, masa depan mahasiswa dan murid akan dipertaruhkan. Menurut saya, sudah saatnya pemerintah mengambil alih dan memberi standar untuk rekrutmen pengajar, sehingga jangan sampai ada mahasiswa alumni beasiswa pemerintah tidak mau balik ke Indonesia karena masalah kesejahteraan kurang. Itulah tadi pemaparan materi saya tentang isu-isu guru pada abad ke-21. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.